Keren banget ini ya. Luar biasa, terima kasih buat Ibu Gembala Julita Manik yang sudah mempercayakan untuk di sesi pembuka ya, ibadah tentunya wanita di GBI Menteng ya, untuk mengizinkan saya men-sharingkan dengan judul Life Breakthrough malam ini. Kehidupan yang penuh dengan terobosan ya. Siapa di sini yang mau mengalami terobosan dalam hidupnya? Saya yakin semua mau ya ibu-ibu ya, dari wajah ibu-ibu udah ketahuan ya semuanya nih, ibu-ibu haus dan lapar akan Tuhan, ibu-ibu sungguh-sungguh hidupnya ingin diubahkan dan tentunya pasti ingin jadi berkat ya. Kalau kita mengerti apa yang Tuhan telah korbankan untuk kita, yang Tuhan sudah lakukan bagi kita, pasti kita tidak akan menyia-nyiakan hidup kita ya. Oleh sebab itu dengan kesungguhan hati yang saya percaya yang sudah dipikirkan ibadah wanita ini dipersiapkan, saya percaya ini bukan komitmen jangka pendek ya ibu-ibu ya, tapi ini menjadi komitmen jangka panjang ya. Dan ibu-ibu malam ini saya lihat 32 ya di room chat ya, dan semuanya ini yang partisipan yang saya lihat hadir. Saya percaya ibu-ibu yang diberikan kasih karunia untuk mendengar firman di momen ibadah pertama Life Breakthrough GBI Menteng adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tepuk tangan semuanya buat orang-orang pilihan Tuhan yang luar biasa ya. Ibu-ibu semua orang-orang pilihan Tuhan ya. Kenapa ibu-ibu? Karena pertemuan yang terpenting adalah pertemuan yang tidak kita hadiri ya. Saya ulangi sekali lagi, pertemuan yang terpenting adalah pertemuan yang tidak kita hadiri. Ya, jadi nanti setiap pertemuan Woman of Mercy ya, ibu-ibu pastikan ibu-ibu hadir, karena ketika ibu-ibu tidak hadir, itulah momennya di mana sebenarnya Tuhan ingin berbicara secara spesifik terhadap kehidupan ibu-ibu ya. Jadi sangat disayangkan kalau kita tidak hadir ibu-ibu ya. Oleh sebab itu, selamat buat ibu-ibu semua, Woman of Mercy yang luar biasa, GBI Menteng, buat satu visi, misi, dan tentunya semua ya hal-hal yang menjadi beban dan kerinduan ibu-ibu malam ini sudah terwujud ya. Dimulai dengan iman menyatakan bahwa semua ibu-ibu yang hadir ingin memberi diri dengan hati yang penuh dengan kesungguhan cintanya akan Tuhan untuk memulai pelayanan wanita ya, luar biasa. Dan malam hari ini Life Breakthrough adalah satu hal di mana satu perjalanan dalam kerohanian yang saya alami ya dalam kehidupan perjalanan kekristenan saya ya saudara. Apakah sudah full ini dilihat? Sudah Ibu. Sudah ya, thank you ya. Oke, ya kita percaya untuk melihat sebuah terobosan dalam hidup kita diperlukan satu kesungguhan. Amin ibu-ibu ya. Tanpa kesungguhan kita tidak akan pernah mengalami terobosan dalam bidang apapun. Kalau saya bagi apa yang harus kita bangun dalam hidup kita itu ada 4 pilar sebenarnya ya. Saya tidak akan bahas detail malam ini, tapi supaya ibu-ibu tahu, karena berbicara terobosan itu selalu dimulai dari namanya 4 pilar kehidupan. Ya, seperti mobil kalau bannya satu gembos juga nggak bisa jalan kan. Jadi yang pertama itu pilarnya adalah pilar kerohanian. Ya, yang kedua adalah pilarnya keuangan. Ini nggak selalu harus berurutan ya. Jadi boleh di mana yang nomor 1, nomor 2. Tapi yang saya alami dalam perjalanan hidup saya seperti ini ya. Pilar nomor 1 kerohanian, pilar nomor 2 keuangan, pilar nomor 3 itu yang namanya keluarga yang pasti ya, pilar nomor 4 itu kesehatan. Ya. Nah, ibu-ibu kalau 4 pilar dalam kehidupan ibu-ibu mengalami terobosan, kerohanian, keuangan, keluarga, kesehatan, saya percaya ibu-ibu bisa menggenapi panggilan Tuhan dengan maksimal. Amin. Ada orang yang secara rohani bagus, tapi secara keuangan morat-marit ibu-ibu ya. Penuh dengan banyak hutang, ya akhirnya apa ya, dia nggak bisa maksimal. Ya, ada orang secara kerohanian bagus, keuangan bagus, tapi secara keluarga berantakan. Ya, tidak otomatis saya pendeta, anak saya otomatis langsung baik. Ya kan, seperti Daud, dia seorang yang intim dengan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, tapi anak-anaknya semua berantakan, saudara ya. Imam Eli, ya, dia seorang yang luar biasa, seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, tapi anak-anaknya juga berkasus, saudara ya. Jadi tidak otomatis, katakan sama-sama tidak otomatis ya. Makanya semuanya harus dibangun ya. Nah, makanya malam hari ini bagaimana sih kita mengalami terobosan? Ini satu hal yang ibu-ibu perlu lakukan secara konsisten. Nggak bisa cuman hanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Terobosan itu berbicara komitmen jangka panjang. Ya, jadi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kalau komitmennya cuma jangka pendek,
Ya, ibu-ibu jangan pernah berharap pada terobosan. Ya, Albert Einstein berkata adalah definisi kegilaan adalah kita melakukan hal yang sama untuk mengharapkan hasil yang berbeda. Itu sangat tidak mungkin. Ya, oleh sebab itu ketika kita merindukan sebuah terobosan terjadi, kita harus punya komitmen jangka panjang. Ya, artinya kita mesti siapkan hati kita untuk terus mau dibentuk oleh Tuhan, ya, menjadi bejana yang berkarya di hadapan Tuhan. Oke? Ya. Nah, malam hari ini kita lihat sama-sama, ini ada beberapa gambar, ya. Mungkin di antara ibu-ibu ada yang kondisinya sama seperti gambar ini. Tolong diamati ya. Inikah keadaan Anda? Ya, gambar pertama, ya. Nah, ini gambar kedua. Ada yang seperti ini, ya. Ini gambar ketiga. Ya, semuanya pokoknya mentok nih, ya, maju kena mundur kena, ya. Ya, ini juga, ya. Nanggung ya, mau loncat enggak semuanya, ya. Kena di tengah dia. Nah, ini juga seperti ini, Saudara, ya. Kalau seandainya, ya, kondisi ibu-ibu di dalam 4 pilar kehidupanmu, entah itu kerohanianmu, keluargamu, keuanganmu, kesehatanmu, ada yang mengalami kondisi seperti ini, artinya benar, you need breakthrough. Amin. Tapi kalau 4 pilarnya udah eksis banget, udah stabil, ya you don't need breakthrough ya. Oke, jadi firman Tuhan malam ini dikhususkan untuk orang-orang yang membutuhkan terobosan ya, dalam membangun 4 pilar kehidupannya ya, keluarga, kerohanian, keuangan, kesehatan. Salah satunya aja ada yang miss, Anda perlu terobosan ya. Oleh sebab itu kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan malam ini supaya kita semua boleh mengalami satu terobosan yang luar biasa dalam hidup kita ya. Dimulai dari kata krisis dalam bahasa Mandarin ya, tentunya semua sudah tahu ya, itu yang namanya Weiji. W dari kata Wesian artinya bahaya. Ji dari kata Jihui yang artinya kesempatan. Ya, jadi krisis itu bisa ya membawa kita kepada satu bahaya atau bisa membawa kita kepada sebuah kesempatan. Ya, tergantung pengertian, cara pandang ibu-ibu melihatnya. Ya, waktu saya mengalami krisis keuangan dalam pernikahan kami itu puncaknya 2011 ya. Bagaimana kami waktu itu persembahan kasih dari gereja ya, saat itu 2011 3 juta, tetapi akhirnya dengan kegagalan bisnis yang kami lakukan waktu itu kami menyimpang ya dari panggilan, kami ingin membangun sesuatu di luar pelayanan lah ceritanya, punya impian yang di luar pelayanan. Dan akhirnya bukan untung malah buntung, dan di 2011 itu kami akhirnya punya hutang yang harus kami bayar setiap bulan selama 4,5 tahun, ya itu jumlahnya 15 juta. How come ibu-ibu? Coba ya, ini satu kejadian yang seperti digambar tadi, itu semuanya kejadian saya dan suami saya. Ya, sudah punya anak 3, sudah kontrak 5 tahun dan berencana kami menikah itu kan 2019 ya. Di 2006 kami sudah berusaha dari mulai usaha yang kecil, dari jualan, dari MLM, dari insurance, agent insurance, semua kami coba. Ya, sampai akhirnya kami mencoba sebuah bisnis ya, pada waktu itu investasi saham emas ya, Saudara. Dan akhirnya hilang semua. Jadi 2011 itu dengan PK, persembahan kasih 3 juta, kami harus bayar hutang 15 juta. Mau konsultasi kepada lembaga keuangan, konselor, mentor yang the best apapun di seluruh dunia, saya percaya solusinya tidak ada ya Ibu ya. Bagaimana income 3 juta, hutangnya saja 15 juta, ya, mau DP rumah uangnya malah hilang, mau bayar kontrakan tidak ada uang, akhirnya kembali ke rumah orang tua saya dan kesimpulannya 8 tahun kami menumpang kembali di rumah orang tua karena suami saya tinggal di rumah mertua indah ya Saudara ya. Nah, waktu di awal-awal mengalami krisis ya, saya mengalami nih 2 arti dari kata krisis ini. Ya kan? Saya benar-benar menghadapi bahaya atau ini sebuah satu kesempatan ya. Awalnya saya selalu dapat penglihatan ini bahaya buat saya. Saya selalu ngomong seperti ini, saya dapat musibah. Bagaimana masa depan 3 putri saya? Kalau saya hanya menderita berdua suami masih oke lah, saya akan berjuang lagi gitu ya. Kata orang kan duit hilang bisa dicari. Tapi dengan posisi saya seperti ini hari itu 2011 itu udah punya 3 anak, ya bagaimana 3 putri kami dan kondisinya 2011 itu mertua saya yang laki dipanggil Tuhan, mami mertua diangkat gembala, seminggu kemudian mengangkat suami saya untuk menjalani peran gembalanya. Ya Saudara ya.
Dan jemaat tidak ada yang tahu sama sekali masalah kami. Kami kunci ya, pakem pokoknya tidak cerita siapapun, karena saat itu kondisinya memang kami belum siap cerita. Jadi yang tahu masalah kami hanya papa mama saya, saudara ya. Saudara bisa tahu kemelut yang saya alami, berbagai pikiran-pikiran buruk itu sudah, wah saudara, bahkan saya sampai katakan sama Tuhan, Tuhan saya nggak kuat Tuhan. Saya ingin menyerah gitu ya. Saya udah nggak layak jadi pendeta, saya udah nggak layak apalagi mengembalakan jemaat dengan posisi seperti hari ini. Ya, dan dampak dari hutang saya itu, saya tarik uang cash dari kartu kredit sebanyak 16 kartu kredit ya ibu-ibu ya. Jadi bisa dibayangkan 16 kartu kredit ya, dan bunga berbunga jadi 800 juta, ya kan? Nah, jadi pada waktu itu saya dipercaya oleh orang tua saya mengelola sekolah, ya, sekolah playgroup TK, SD, SMP. Di Kalimalang namanya Citra Anak Bangsa, sampai sekarang masih ada di Jatibening yang meneruskan adik saya ya. Nah, lalu juga saya mendukung support pelayanan orang tua saya juga di sana di Jatibening. Jadi itu satu building di bawah sekolah di atas gereja. Anda tahu kalau 16 kartu kredit bermasalah, yang kena damprat ya, serangan-serangan debt collector bukan hanya saya dan suami, tapi semua sekretaris gereja, semua admin sekolah ikut dimaki-maki. Jadi ibu-ibu bisa bayangkan betapa terintimidasinya saya. Ya, sampai kalau mau masuk halaman gereja itu kami merasa, aduh saya sudah terkutuk ya, udah nggak layak, boro-boro ya jadi jemaat aja nggak layak, apalagi jadi pendeta dengan kondisi hari itu, saudara. Ya, tapi puji Tuhan, saudara ya, di tengah perjalanan itu Tuhan mencerahkan hati saya, ya di saat saya tergoda ya, saudara, untuk ya melakukan hal-hal yang bodoh, Tuhan memberikan pencerahan, ya bahwa Sandy, kamu bukan dapat musibah, tapi kamu dapat berkat. Dan puji Tuhan dengan pemikiran itu akhirnya kami suami istri boleh melewati 4,5 tahun masa membayar hutang dengan PK pada waktu itu 3 juta. Tapi yang boleh saya saksikan adalah kami boleh lewati dengan kemenangan. Tidak pernah 1 bulan pun kami tidak bayar. Ya, gimana detail kesaksiannya? Nanti lain waktu ya ibu-ibu ya. Yang jelas terobosan itu pasti terjadi ketika kita melihat sebuah krisis itu sebagai satu kesempatan, bukan sebagai satu ancaman bahaya. Amin. Sekalipun saya gagal dalam bisnis dengan suami itu karena kebodohan saya, karena kelalaian saya, ya, karena kekerasan hati saya tidak mempercayakan diri saya sepenuhnya kepada panggilan Tuhan, sehingga saya susah, saya punya masalah hutang, itu semua karena kesalahan kami suami istri. Dan hari itu kami meremukkan hati, kami mengakui di hadapan Tuhan, kami bertobat, kami kembali kepada panggilan kami, dan puji Tuhan pas 1,5 tahun kami lewati dengan kemenangan. Bukan ada orang kasih kantong kresek isi duit ya, atau bukan uang itu ditutupi oleh seseorang ya. Tidak ibu-ibu, kami melewati setiap proses demi proses, setiap bulan harus bayar tetap dengan bunganya sampai hutang itu lunas. Ya, tapi Tuhan itu baik. Ya, ketika kita punya kesungguhan hati yang remuk di hadapan Tuhan, terobosan demi terobosan terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan secara kestabilan ya keluarga, hubungan saya dan suami sejak 2011 sampai hari ini kami stabil ibu-ibu ya. Rumah tangga kami semakin kokoh, hubungan kami suami istri, dan berdampak kepada 3 putri kami itu menjadi satu cerminan ya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Justru lewat masalah keuangan kami, keluarga kami makin kokoh, keuangan kami dipulihkan, dan hari ini ya anak-anak kami jauh lebih baik dari kami. Ya, bahkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga sudah punya dana darurat ya. Jika terjadi tidak ada pemasukan, mereka punya 6 kali kebutuhan hidup ya. Wah, lebih jauh bagus dari saya ya. Dan kami hidup tanpa hutang ya. Artinya kami belajar mencukupkan diri. Jadi, kalau Anda mau mengalami terobosan dalam hidup Anda ya, jangan pernah melihat krisis sebagai bahaya, tapi itu sebagai satu kesempatan ya dalam kehidupan ibu-ibu. Nah, kunci mengalami terobosan adalah yang pertama, berhenti menyalahkan. Ya, pada waktu saya mengalami satu ujian keuangan itu, kecenderungan saya adalah menyalahkan suami, karena sebelum suami saya buat keputusan untuk ikut dalam sebuah investasi option emas, saya sudah bilang jangan sayang, jangan, dan jangan. Kita sudah berkali-kali gagal, dan jangan lakukan ini karena ini resikonya cukup besar dan sangat besar, karena ini menyangkut 16 kartu kredit ya yang harus kita tarik tunai, ya bukan untuk konsumtif ya. Mungkin ibu-ibu bertanya, kenapa kok kita bisa punya kredit sebanyak itu? Kami memang sangat dipercaya bank karena kami mengelola sekolah dan kami suka beli barang-barang sekolah itu dengan kartu kredit, ya. Dan kami selalu bayar full payment, tidak pernah berhutang. Jadi tidak pernah ada kasus. Jadi bank itu tambah percayakan terus kepada kami, ya. Itu ceritanya awal mulanya. Jadi dengan mudahnya akhirnya kami tarik cash semuanya, dan akhirnya semuanya benar-benar hilang, bukan menjadi cash flow yang baik, tapi malah hilang semuanya.
Ya, pada saat saya mau menyalahkan suami, disinilah satu proses. Ya, kecenderungan kita pada waktu mengalami krisis, mengalami tekanan, masalah adalah menyalahkan. Ini keturunan nenek moyang dari zaman Adam dan Hawa. Ya, makanya firman Tuhan jelas Lukas 6 ayat 41, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Ya, salah banyak hal saudara yang terjadi dalam kehidupan kita yang seringkali kita tuh lebih jago melihat apa? Selumbar di mata saudara kita, selumbar di mata suami kita, selumbar di mata orang tua kita, di anak kita, di bos kita, di pemimpin kita. Sedangkan baloknya itu sebenarnya ada di dalam mata kita sendiri. Pada waktu saya menunjuk kepada suami saya dan saya menjerit di kamar mandi, Tuhan, ya, ini semua karena kesalahan suami saya. Ya, saya berkeluh kesah sama Tuhan di toilet, saudara, ya, di kamar mandi. Rasanya kepala saya pengen celupin itu ke ember besar, saudara. Tapi Tuhan katakan kepada saya, ada apa dengan kamu, Sandy? Aku tidak berurusan dengan Doni, ya, Doni nama suami saya. Tapi aku berurusan dengan kamu. Ya, di situ saya langsung menangis, saudara. Aku sedang berurusan dengan kamu. Selama kamu menyalahkan suamimu, kamu tidak akan pernah mengalami terobosan dalam hidupmu. Ya, di situ saya diam. Aku sedang membentuk kamu. Ya, dan di situ Tuhan tuh menguliti, ya, seperti membongkar selama ini selabung yang membuat saya tuh akhirnya malu sendiri. Ya, betapa selama ini ternyata saya tuh ya sudah menjadi istri yang bukan tunduk, saudara, nanduk, iya, ya, nggak tunduk, nanduk, bahkan nyeruduk. Ya, dengan sok pinternya saya, sok merasa paling bisa, sok merasa paling benar, ya. Dan hari itu tersingkap semuanya. Yang menurut saya pikir suami saya yang salah, dan pada waktu itu Tuhan katakan kepada saya, aku sedang berurusan denganmu, stop blaming your husband, ya. Jangan pernah salahkan lagi suami kamu. Aku sedang berurusan dengan kamu. Di saat itu seperti ditelanjangi semuanya, saudara. Ya, ternyata teori tidak semudah prakteknya, saudara. Teori itu gampang, ya. Saya khotbahkan sering, saudara, di sesi-sesi istri-istri. Hai istri, tunduklah kepada suami. Gampang. Ya, ngecap tuh gampang, ngomong doang tuh gampang. Tapi waktu praktek, saudara, ya, wah itu luar biasa, ya kan? Dimana ketika Tuhan singkapkan, saya sadar, oh iya ya, selama ini saya merasa tunduk, padahal saya nanduk, bahkan nyeruduk. Ada banyak kesombongan di batin saya yang Tuhan singkapkan, yang membuat saya akhirnya malu sendiri. Ya, dan hari itu saya bertobat, Tuhan, saya mau remuk hati, Tuhan. Saya mau merendahkan hati saya. Kamu ke kamar, minta maaf sama suami kamu. Suami saya lagi menyender di tembok, lagi menangis. Saya tahu seorang pria, seorang suami pasti tidak ingin ya membuat istrinya sedih. Pasti seorang suami ingin melihat istrinya bahagia. Dan hari itu dia sudah merasa yang paling gagal. Ya, tapi saya ingat saat itu saya bilang, maafkan saya. Saya tidak sadar selama ini saya ternyata sudah berontak sama kamu. Saya sudah tidak tunduk sama kamu. Saya merasa sok paling tahu, sok paling hebat, sok paling benar, sok paling berpengalaman. Dan tanpa sadar saya merendahkan kamu dalam hati saya. Saya minta ampun dan saya minta dia doakan saya. Dan demikian suami saya juga akhirnya dengan tergerak sendiri ya. Dia juga minta maaf sama saya atas apa yang Tuhan sudah ingatkan kepada dia. Tapi udah nggak penting lagi buat saya apa kesalahan dia. Ya saudara, ketika kita mau mengalami terobosan dalam hidup kita, yang terpenting bukan siapa salah siapa benar. Halo, amin ibu-ibu. Ya, selama fokus kita siapa yang salah, siapa yang benar, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah mengalami terobosan, percayalah. Ya, tapi ketika Anda berespon benar di saat sebuah krisis, tekanan, masalah itu terjadi, ya, Anda tidak terjebak mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Saat itu, saudara, Anda akan mengalami, Anda keluar dari masalah Anda. Ya, saya belajar, saudara, dari kisah ini, saudara. Ya, keluarkanlah dahulu balok, ya, ini penting, saudara, dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, jadi ingat, baloknya ada di mata kita, bukan di mata orang lain, bukan di mata suami, bukan di mata mertua, bukan di mata ipar, bukan di mata anak, bukan. Baloknya ada di mata kita. Katakan, baloknya ada di mata saya sendiri. Ya, jadi saya harus keluarkan dulu. Ya, dan sebuah pelayanan pun demikian. Ini pesan Tuhan buat kita semua, tim pelayanan ya Woman of Mercy di GBI Menteng. Kalau pelayanan ini mau bertahan jangka panjang dan membawa dampak yang besar, jangan pernah terjebak dengan siapa benar, siapa salah. Ya, yang penting bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting bagaimana cara kita berespon ketika kita mengalami masalah.
Ya, sebuah pelayanan pun pasti akan diuji, ibu-ibu ya. Akan terjadi konflik satu dengan yang lain, ya. Akan terjadi sebuah perbedaan pendapat, akan terjadi sebuah perbedaan value, ya. Tapi kita mau semua satukan, ya. Bagaimana hati dan pikiran kita selaras dengan pikiran dan perasaan Kristus. Amin, ibu-ibu ya. Sehingga mari dari awal, ya, ketika kita membangun sesuatu, punyalah konsep yang namanya kerendahan hati, ya, untuk semuanya mau dibentuk. Ya, bukan mencari lagi ya siapa kambing hitamnya, tapi siapa yang mau mengambil tanggung jawab. Keluarkan dulu balok di matamu sehingga kau bisa mengalami terobosan dalam hidupmu. Ya, saya terinspirasi dengan kisah ini, saudara, God's Call Girl. Ya, pelacurnya Tuhan, saudara. Ini ada bukunya ya, Carla Van Rey. Kisah nyata mengharukan tentang perjalanan hidup seorang mantan biarawati yang menjadi pekerja seks komersial. Jadi Carla Van Rey ini dari masa kecilnya, saudara, dia dilecehkan oleh papa kandungnya sendiri, ya, yang itu membuat dia trauma berkepanjangan. Ya, akhirnya dia itu haus dengan kasih sayang. Ya, dia mencari kasih, tapi dia tidak menemukan kasih. Akhirnya dia bercita-cita dan menyerahkan dirinya sebagai biarawati, saudara. Nah, waktu menjadi biarawati, dia pikir dia akan menjumpai kasih. Ya, ternyata yang dia jumpai hanya dinding-dinding yang dingin, dinding-dinding putih yang dingin, ya, tidak disambut dan tidak ada respon kasih sama sekali. Akhirnya satu waktu, saudara, dia jatuh cinta dengan seorang pria dan dia punya pengharapan mungkin dengan pria ini dia bisa ya melewati proses kehidupannya dan dikasihi. Ternyata, saudara, pada waktu dia memiliki satu putri, ya, kehidupan pernikahannya gagal, dan untuk membiayai putrinya, dia akhirnya menjadi pelacur, saudara, ya, pekerja seks komersial. Ya, begitu frustasi, saudara, dia ingin membunuh dirinya, dia sudah tidak bisa menerima dirinya, dia benci dirinya. Hingga satu waktu ketika dalam titik krisis dalam hidupnya, ini penting, saudara, dengan siapa Anda datang? Dia datang dengan seorang konselor. Ya, konselor ini sangat bijaksana, saudara, dan dia bertanya kepada Carla, kenapa hidup kamu hancur? Apa yang menyebabkan hidup kamu hancur? Ya, Carla Van Rey berkata seperti ini, papa saya yang sudah membuat hidup saya hancur. Dia bilang begitu, saudara, ya. Oke, dia bilang begitu. Lalu konselor itu bertanya kepada Carla Van Rey, Carla, bagaimana seandainya kamu tidak berpikir demikian? Ketika kamu menghadapi sebuah kehidupan masa lalu yang kelam, yang hancur, yang kacau, papa kamu sendiri pun ya melecehkan kamu, memperkosa kamu. Bagaimana seandainya kamu tidak pernah berpikir bahwa papa kamu sebagai penyebab kehancuran hidup kamu? Carla terdiam, saudara, dan dia akhirnya hari itu disadarkan. Ternyata, saudara, kesimpulannya dia hancur bukan karena papanya yang menghancurkan hidupnya, karena dia punya pemikiran papanya lah sumber kehancuran hidupnya. Akhirnya hari itu dia mengalami satu terobosan, saudara. Ini yang dikatakan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah ya oleh pembaharuan budimu, yaitu metanoia, pertobatan pola pikir, mindset, paradigma. Selama Carla berpikir, saya hancur karena papa, sampai kapanpun dia tidak akan pernah mengalami terobosan, saudara. Hari itu, konselor itu membuka mata hati Carla. Iya ya, benar juga. Kenapa saya mesti berpikir papa saya menghancurkan hidup saya? Hari itu dia bangkit, saudara. Dan hidupnya saat ini menginspirasi banyak wanita. Bagaimana dengan kita? Ya, mungkin saja salah satu penyebab Anda tidak pernah mengalami terobosan dalam hidup Anda karena sampai hari ini Anda masih menyalahkan orang lain, Anda masih menyalahkan diri Anda sendiri, Anda bahkan masih menyalahkan situasi kondisi, ya, sampai Anda tidak bisa berdamai dengan diri Anda sendiri. Dan itu yang menyebabkan Anda tidak pernah mengalami terobosan dalam hidup Anda. Ya, ini satu prinsip dalam hidup saya, saudara. Your past is not your future. Ya, masa lalumu bukan masa depanmu. Tapi tergantung responmu, saudara. Saya juga punya masa lalu yang hancur. Saya juga dulu berpikir seperti Carla. Papa saya lah penyebab kehancuran hidup saya. Karena gara-gara umur 4 tahun papa saya berselingkuh dan tidak pernah pulang, ya, sehingga pada waktu kelas 5 SD saya dilecehkan oleh pembantu laki-laki di rumah nenek saya. Berbulan-bulan, saudara, tanpa ada yang tahu. Dari saya ngelawan sampai saya pasrah setiap hari dibawa ke gudang. Ya, saya trauma berkepanjangan. Akhirnya saya benci dengan diri saya merasa diri saya najis, kotor. Ya, semua gara-gara papa sudah menyia-nyiakan hidup saya. Ya, dari mulai kelas 5 SD itu pun saya hancur, saudara. Saya sudah mulai merokok, ganja, minuman keras, obat-obatan. SMP tambah hancur, saudara. Saya beri diri saya dengan sukarela untuk ditiduri dengan banyak pria, saudara.
Ya udah nggak pikir lagi jijik, udah nggak pikir lagi ya harga diri, udah nggak pikir. Pokoknya saya memang udah merasa nggak berharga, saya udah merasa udah nggak berguna, saya merasa udah gagal total, memang saya udah kotor, memang saya udah sampah, papa mama saya aja nggak peduli saya, ngapain saya pikirin hidup saya, ya. Dan akhirnya saya benar-benar makin hancur. SMP, SMA itu benar-benar hancur, saudara. Ya sampai pada waktu mau ujian SMA itu saya mengalami kehamilan dan saya harus aborsi. Ya 2 tahun setelah itu saya juga hamil dan aborsi. Ya itu yang jelas-jelas ke dokter, belum yang lain pakai minum obat. Udah nggak tahu berapa kali, saudara. Dari masa saya SMP, SMA. Saya begitu hancur dan saya punya satu cita-cita, saya ingin bunuh diri saya. Saya benci sekali dengan diri saya sendiri, saudara. Di tengah kefrustasian itu, di tengah titik kehancuran itu, saudara, saya sudah 3 kali berusaha bunuh diri, ya 2 kali overdosis obat, sampai duduk di ember, muntah-muntah, nggak bisa bangun 3 hari, saya lewati. Yang ketiga lagi mabuk nyetir mobil, bahkan saya ajak 2 sahabat saya pikir kalau mati sendiri kuburan sepi, mati bertiga kuburan lebih ramai, ya sampai seperti itu ya, jangan diikuti ya, itu pikiran sesat ya, pikiran dari setan ya, saudara ya. Saya hari itu belum lahir baru, orang Kristen KTP doang, saudara ya, jadi saya ikuti semua pikiran sesat itu. Ya dan benar lagi mabuk nyetir mobil, sampai saya cuma ingat saya lihat garis tol udah nggak bisa lihat ke depan ya. Tapi yang heran akhirnya jam 10 pagi itu saya tersadar bangun di perumahan komplek di mana kami tinggal. Ya, saudara saya kaget, teman-teman saya kaget. Siapa yang setir saya? Lu gila, lu mau bunuh kita ya? Saya nggak tahu, saudara, peristiwa detailnya. Yang saya ingat pokoknya saya terakhir sempat bayar tol dan saya udah muntah-muntah ngelihat garis putih di jalan. Saya tetap ada di dudukan setir mobil itu. Ya, dan sejak hari itu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa saya mau mati kok nggak mati-mati? Dan satu suara melekat di hati saya, Tuhan katakan, karena aku punya rencana dalam hidupmu. Sandy, aku mengasihimu. Ya, kamu boleh merasakan bahwa semua orang membencimu dan tidak suka kepadamu, tidak mencintaimu, tidak mengasihimu. Mereka semua hanya memanfaatkan tubuhmu. Mungkin laki-laki semua jahat di pemandanganmu. Tapi aku mengasihimu. Wah, saudara, hari itu saya mengalami kelahiran baru tahun 95 ya, di bulan Februari. Dan di bulan April saya tinggalkan semua pekerjaan sekuler saya beri hidup saya sepenuhnya buat Tuhan, saudara. Masih muda saat itu, saudara, ya. Dan saya tidak pernah menyesal, saya sungguh-sungguh sama Tuhan, ya. Karena hari ini saya punya masa depan yang luar biasa, memiliki suami yang bisa menerima masa lalu saya, ya. Suami saya tidak punya masa lalu seperti saya, dia laki-laki baik-baik, perjaka tulen, saudara ya. Dulu di awal saya selalu bilang sama dia, untung di saya, rugi di kamu. Ya, kenapa? Karena saya dapat ori, ya kamu dapat second. Ibu-ibu tahu maksudnya kan? Saya dapat yang asli, original, dia dapat yang barang bekas. Ya, tapi sekali lagi Tuhan menemplak saya. Ya, Sandy, aku tidak suka kamu ngomong seperti itu. Kamu tahu kamu itu siapa? Disitulah saya mengalami pemulihan gambar diri, saudara, tahun 98. Ya, bagaimana Tuhan memberikan identitas diri yang benar kepada saya. Kamu harus tahu, Sandy, bahwa kamu itu putriku, putri kerajaan sorga. Bukan hanya Doni, ya, bukan hanya kamu yang beruntung dapat Doni, tapi Doni juga beruntung dapat kamu karena dia akan menikah dengan putri kerajaan sorga. Ya, oh, saya dipulihkan identitas diri saya, saudara ya. Bapak saya yang di sorga aja mengakui saya sebagai putri kerajaannya, saudara ya. Di situ saya dipulihkan. Dan saya mengalami terobosan, saudara. Jadi terobosan itu beberapa item ya. Nggak langsung semuanya terobosan ya. Jadi ibu-ibu bisa menyimak ya. Jadi dari terobosan tadi saya berhenti punya pola pikir mau bunuh diri, berhenti punya pola pikir papa saya menjadi sumber kehancuran hidup saya, berhenti dari pola pikir bahwa saya itu wanita yang jelek, kotor, gagal, ya nggak punya masa depan, ya berhenti mengatakan ya kamu buntung dapat saya, itu satu proses lagi pemulihan gambar diri. Saya mengalami terobosan, saya bisa berdamai dengan diri saya sendiri, ya. Sampai saya juga dapat terobosan untuk masuk di dalam pelayanan dan menyerahkan diri saya full time melayani Tuhan sepenuh waktu. Jadi beberapa tahapan, saudara, ya. Jadi terobosan demi terobosan. Bahkan ibu-ibu harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan setiap hari kita akan mengalami terobosan bersama Tuhan. Katakan amin, ya. Nah, kunci yang kedua mengalami terobosan adalah saudara harus belajar ya, jadilah tenang, ya. Jangan panic attack ya. Kepanikan itu membuat Anda tidak pernah mengalami terobosan dalam hidup Anda. Banyak orang panik, saudara, hari-hari ini ya, dengan pandemi ini banyak semua digoncang, saudara. Tapi kita percaya orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah tidak akan tergoncangkan ya, sekalipun dunia ini akan tergoncang, saudara. Ya, Yesaya 30 ayat 15 berkata, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, bagaimana caranya ibu-ibu selamat masalah-masalah krisis, titik terendah dalam hidupmu? Ya, Anda mesti tenang.
Pada waktu pertama kali saya mengalami satu peristiwa bagaimana saya ditipu ya ibu-ibu ya, itu peristiwa pertama sebelum peristiwa yang 800 juta bunga berbunga ya. Pada waktu itu sahabat kami sendiri yang tipu kami ya, orangnya tinggal di Bali, kami baru menyetor uang pada saat itu sekitar 50 jutaan ya saudara, dalam bentuk dolar ya, lalu dia bawa, akhirnya singkat cerita kami tahu dia menipu. Ya, saya sudah tahu kondisinya bahwa 2 hari lagi dia akan pergi ke Bali ya, dan saya udah punya planning ya, kalau misalkan saya nyusul ke Bali, pengeluaran akan bertambah. Saya udah punya planning, mari kita cegat di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, karena saya dapat informasi naik pesawat apa, jam berapa. Apa yang terjadi, saudara, pada waktu saya bilang seperti itu di pagi hari yang dimana kita harusnya segera berangkat ya, karena saya terima informasinya itu pagi ya, dia mau berangkat itu siang, dan kalau dari Bekasi, waktu itu saya masih tinggal di Bekasi, menuju bandara tuh harus berangkat lebih awal, ya kan, saya harus cari ya, dia ada di mana posisinya. Saudara, apa yang terjadi pada waktu saya mau berangkat, suami saya bilang, tenang dulu sayang, tenang, kita dengar suara Tuhan dulu. Aduh saudara, gimana nggak gregetan banget ya. Saya bilang, suara Tuhan, nanti suara Tuhan, yang penting action dulu ya, berangkat dulu ya. Saya berbeda dengan suami. Kalau saya ini apa namanya ya, berbuat dulu baru mikir. Kalau suami saya mikir dulu baru berbuat ya. Jadi saya suka dalam hati gini, ih lemot amat sih lu, lambat deh lu ya. Padahal sebenarnya kita tuh seimbang ya, saling melengkapi. Tapi kalau saya tuh orangnya gercep gitu ya, tek 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 tek, cepat, nggak pakai lama-lama gitu ya. Tapi kalau suami saya dipertimbangkan, dipikirkan. Ya akhirnya ributlah kita. Dikeluarkanlah kertas, bolpen, kamu tulis dulu apa yang Tuhan taruh di hati kamu. Jangan langsung berangkat sayang. Ya udah, dikasih bolpen kertas, saya nggak nulis, bodo amat lah. Saya bolak-balik jalan saudara. Suami saya tulis, dibacakan ke saya. Anda tahu, suami saya dapat pesan Tuhan seperti ini. Seperti aku ya menolong Lot dan keluarganya, demikian aku akan menolong hidupmu Doni. Dia bilang begitu. Hanya satu, jangan menengok ke belakang. Ya, waktu saya baca, saya kaget. Ya, Tuhan ngomong peristiwanya Lot nih, ya kan? Nah, ibu-ibu, Lotnya selamat istrinya jadi tiang garam. Ya kan? Artinya, kalau saya tetap melangkah pergi, saya jadi tiang garam. Karena pesan Tuhan, jangan menengok ke belakang. Kalau kamu mau aku yang berurusan dengan orang itu dan menyelesaikan masalahmu, jangan pernah menengok ke belakang. Artinya apa? Saya nggak boleh usut-usut dan tidak boleh menuntut apa yang sudah hilang. Saya mesti menerima kenyataan. Ya, dan asal ibu-ibu tahu sebagian besar itu uang orang. Jadi harus saya ganti bersama suami. Ya, uang yang dititipkan kepada kami, ada uang adik saya, ada uang papa mama saya, ada uang teman saya. Kesimpulannya, habislah semua uang kami, ganti uang itu kami tidak ada lagi, saudara ya, pegangan uang. Ya, dan karena saya akhirnya takut juga pergi, nanti saya jadi tiang garam, suami saya selamat, saya nggak selamat, saya takut dong, saudara ya, saya taat. Tapi saudara, puji Tuhan, ya ketenangan itu menyelamatkan kita. Ya, akhirnya karena satu peristiwa itu, saudara, kami makin akhirnya diproses ya, saudara, untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Ya, ketika saudara gegabah, apalagi saudara buat keputusan di saat emosi, saudara tidak punya ketenangan, saudara akan mengalami masalah yang baru. Harusnya masalahnya selesai, kecil diselesaikan, ya besar kan dikecilin, kecil diselesaikan. Kalau saudara nggak bisa tenang, masalah saudara nanti jangan heran kalau makin banyak. Ya, kenapa? Karena saudara berjalan bukan dengan hikmat Tuhan, tapi dengan hikmat saudara sendiri. Dari situ saya belajar, saudara. Oh iya, saya meremehkan firman Tuhan. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Puji Tuhan, hari itu saya merendahkan hati, saya minta maaf sama suami. Untung ya sayang ya, tadi kita nggak langsung berangkat. Kalau kita langsung berangkat, kita nggak tahu ada bahaya apa lagi yang bertambah kasusnya yang kita mesti hadapi. Dan ternyata teman saya itu, setelah saya tahu akhirnya beberapa hari kemudian, saudara, dia itu grupnya sebuah mafia money laundry, saudara. Ih, ngeri banget ya, saudara ya. Aduh, Tuhan tuh luputkan kita. Ya, jadi saudara harus tenang. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, bagaimana saudara bisa dapat terobosan kalau saudara nggak berdoa? Ya, saya memulai selalu hari-hari saya dengan doa, saudara. Mesbah keluarga itu pilar kerohanian yang hari ini kita stabil bangun, saudara. Di keluarga kami selalu ada mesbah keluarga. Saya punya mesbah sendiri, saudara. Suami saya punya mesbah sendiri, punya waktu untuk berdoa saat saya tenang. Saya pastikan saya harus mendengar tuntunan Roh Kudus. Saya tidak dapat berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Ya, kalau kita berjalan dengan tuntunan Tuhan, kita berdoa, kita tenang, kita bisa berdoa menyembah Tuhan. Kita mendengar tuntunan Tuhan. Masa iya nggak terjadi terobosan, saudara? Pasti terjadi. Ketika kami kena COVID, saudara ya, di bulan April 2020,
ya setelah pulang dari rumah sakit ya, karena suami saya pemulihan paru-parunya belum bersih banget, jadi mesti standby itu kurang lebih 1,5 bulan kami di kamar, saudara. Saya mulai gelisah. Ya, saya ini orangnya nggak bisa diem di kamar, termasuk suami saya. Kita berdua tuh orang yang aktif, saudara ya. Waduh, apalagi kalau cuma diem di kamar isolasi, itu ketemu anak aja cuma buka pintu, dah nggak boleh sama sekali ketemu, saudara. 1,5 bulan. Ya, itu udah bener-bener kayak bener-bener apa ya, saudara ya, penderitaan banget deh buat kita. Ya, tapi kita harus jalani proses protokoler itu, saudara. Tapi akhirnya apa? Di tengah kepanikan saya tenang. Tuhan, nggak kepikir aku 1,5 bulan hanya di dalam kamar. Aku ngapain ini Tuhan? Boring banget. Ya memang saat itu akhirnya pelayanan berubah semua konsepnya ya. Acara event di gereja, event pelayanan, semua pindah ke Zoom. Ya walaupun di kamar akhirnya sibuk juga memang. Tapi saya seperti menemukan sesuatu hal di mana Tuhan, aku pingin Tuhan singkapkan di pandemi ini sesuatu yang menjadi misi Tuhan yang harus aku kerjakan, yang harus kami lakukan gerejamu Tuhan. Benar loh saudara, ketika kami tenang, ya Tuhan singkapkan. Ya, lewat satu masalah jemaat kami yang punya kasus 56 pinjol, saudara. Dia seorang kepala sekolah di sekolah nomor 1 yang ada di Jakarta Selatan, dan hari itu sudah menjadi kepala sekolah 15 tahun punya kasus pinjol. Ya, kami sudah layani dia setahun, dan pada waktu itu dia akhirnya kesaksian, saudara. Kesaksian di YouTube-nya itu benar-benar viral, saudara. Ya, ternyata di pandemi banyak orang yang punya hutang segunung. Ya, dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Banyak yang bertanya, Bu Kristina, gimana caranya? Dan dalam kesaksian itu Bu Kristina bilang bahwa dia dimentor oleh saya dan suami saya. Akhirnya banyak orang berduyun-duyun minta dimentor, saudara. Dan puji Tuhan, sejak bulan Mei 2020 sampai hari ini, gereja kami punya pelayanan misi, saudara, melayani 2 kasus, ya. Kasus-kasus orang bermasalah. Yang pertama hutang segunung, yang kedua kasus rumah tangga, entah suaminya yang selingkuh atau istrinya yang selingkuh. Dan puji Tuhan, saudara, jadi justru di pandemi ini kami panen jiwa-jiwa baru. Ya, jemaat online-nya sudah lebih banyak dari jemaat onset, hampir seimbang, saudara. Dan rutin digembalakan setiap hari. Mereka dari Katolik, dari orang-orang HKBP, ya, dari orang-orang berbagai interdenominasi. Apapun interdenominasinya, saya tidak mengatakan interdenominasinya ya, tapi maksud saya, rata-rata sebagian besar mereka belum lahir baru. Mereka tidak tahu berita keselamatan itu apa, pertobatan itu apa, jadi Kristen itu apa, saudara. Ya, tapi itu semua bisa terjadi kapan? Ketika kami tenang. Ya, dan kami bawa, saudara, di masa-masa krisis, keadaan kondisi kami yang sakit, yang harusnya kami ketakutan ya, karena semua banyak pendeta yang meninggal di tahap-tahap awal, saudara ya. Tapi kami tenang, kami mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan Tuhan singkapkan. Ya, kalau Anda mau mengalami terobosan, jadilah tenang. Ya, Ayub pun mengalami, saudara, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Justru dalam badai itu, saudara, ada jawaban Tuhan. Katakan amin. Ya, kalau saudara nggak pernah mengalami badai, nanti saudara nggak akan mengalami pengalaman dengan Tuhan. Ya, jadi jangan menganggap badai itu musuh. Jadi kan badai itu, ya masalah itu sebuah apa ya? Sebuah hubungan persahabatan yang harus dinikmati. Mana mungkin sih orang hidup nggak ada badai, saudara? Mana mungkin sih orang hidup nggak ada masalah? Nanti dipanggil Tuhan baru berhenti atuh. Ya, tapi jangan cari masalah ya, maksud saya seperti itu. Ya, artinya apa? Jangan masalah itu terjadi karena kita melanggar terus, keras hati terus gitu sama Tuhan. Janganlah. Kayak saya tuh kan melanggar ya, masalah terjadi karena melanggar, ngelawan, ya keras hati. Ya, tapi kalau sekarang masalah-masalah yang saya alami ya tetap ada masalah, tapi dimensinya, porsinya sudah berbeda, saudara. Ya, oleh sebab itu, saudara, nikmatilah badai dalam hidupmu. Karena di setiap badai dalam hidupmu ada selalu jawaban Tuhan. Daud pun mengalami Mazmur 3 ayat 1-8. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ya, Daud kalut, ya Daud panik, ya banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, mampus lu Daud. Seperti itu kasarnya ya. Nggak bisa lu keluar dari masalah ini, ya mati lu, nyerah aja udah lu, nggak ada pertolongan, ya. Mungkin saudara sekarang mengalami posisi seperti itu, ya. Tapi Daud mengambil waktu selah, waktu tenang, ya. Setelah Daud selah, apa yang terjadi? Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Daud mendapat jawaban Tuhan karena dia selah. Ya, dia tidak panik attack, ya, dia tenang di tengah serangan-serangan begitu banyaknya orang yang mau membunuh dia, saudara. Dia dapat melihat Tuhan adalah perisai yang melindungi aku.
Ya, tidak berhenti di situ. Lalu apa yang terjadi? Aku membaringkan diri lalu tidur. Berapa banyak orang pandemi ini nggak bisa tidur? Ya, pikirannya jalan terus, saudara ya. Dan Daud bangun, ya. Soalnya saya banyak menghandle orang-orang bermasalah, saudara. Dia tidur, dia berdoa begini. Kalau bisa Tuhan, besok pagi jangan bangun. Artinya apa? Pengen mati, saudara. Ya. Bahkan ada yang satu ibu ngomong gini sama saya, Bu, saya tuh kepengen mati aja supaya asuransi saya cair, supaya masalah saya selesai. Ya ampun, ya. Masa sih harga diri kamu disamain sama harga asuransi? Harga diri kamu tuh kan seharga nyawa Yesus di kayu salib, ya. Tapi orang kalau di tengah badai pikirannya kan ngelantur, kan? Wah, kalau gue mati asuransi cair, masalah gue selesai. Ya ampun, saudara. Ya, jangan seperti itu ya, ibu-ibu ya. Tapi kalau Daud dia tidur, dia mau bangun, saudara. Kenapa? Sebab Tuhan menopang aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allah. Ya, jadi saudara lihat ya, jadilah tenang. Jangan gerasak gerusuk. Ya. Jadi gini, bilang sekarang, yang penting tenang dulu. Ya, apapun masalahnya yang penting tenang dulu. Yuk katakan sama-sama yuk, apapun masalahnya yang penting tenang dulu. Suami ngoceh-ngoceh, tenang dulu. Diemin dulu. Mertua ngoceh-ngoceh, tenang dulu. Ya, jangan langsung disaut-saut. Nanti Taman Eden mau berubah jadi Taman Edan, saudara. Ya, ini praktek Bu, ya. Dalam hidupmu hari-hari di keluarga, dalam hidupmu melayani Tuhan. Ya, ada masalah di pelayanan, tenang dulu. Ya, mana ada pelayanan nggak ada masalah, Bu, ya kan? Saya juga jadi gembala ya ada masalah, pasti banyak, ya kan? Apalagi domba-dombanya berbagai karakter. Tapi belajar tenang dulu. Di dalam masalah, ada hal yang spesifik yang Tuhan sedang ajar kita. Jadi poin saya, kalau ibu-ibu mau tenang, cara berpikirnya gini, Tuhan, lewat masalah ini Tuhan mau ajar saya apa ya? Itu jadikan diri kita jadi tenang ya. Dan yang kedua, saya praktek nih ya, ibu-ibu bisa lakukan. Waktu sejak saya dalam kepanikan, saya tuh pernah loh nggak bisa tidur berhari-hari karena kasus hutang. Bisa bayangin nggak ya, itu tagihan datang bisa hari ini 1, besok datang 2, besok datang 3. Jantung saya tuh bisa kayak drum, tau nggak? Ibu-ibu nih bener-bener kenyataan ya. Dulu kista saya di payudara itu sebelah kanan 9, sebelah kiri 6 kista. Gimana nggak sakit, Bu? Itu saking saya stres. Ya kan kalau orang stres kan imunnya turun kan, hormon kortisol kan keluar ngegas kan. Jadi begitu Anda nggak tenang, banyak pikiran, ya, itu hormon kortisolnya ngegas, gus. Wah, itu kayak apa ya, membuat satu atmosfer penyakit dalam tubuh kita. Itu yang saya alami. Saya pernah dalam situasi jadi akhirnya kena sakit. Kenapa? Karena saya stres, saudara. Ya, tapi ketika saya belajar menenangkan hati, ternyata saya punya terapi yang sangat mujarab buat saya dan suami. Kalau ibu-ibu mau praktek, ikuti, sederhana kok. Ya, caranya dalam kepanikan, saya angkat kedua tangan saya, ya, seperti ini ya. Ibu-ibu boleh praktek yuk, bentuk huruf V. Ya, jangan lihat ke depan, lihatnya ke atas. Ya, ini yang saya praktekkan ibu-ibu bertahun-tahun sampai hari ini. Kalau saya stres, saya tekanan, saya panik, saya banyak pikiran, saya nggak bisa tidur, saya angkat tangan seperti ini, saya lihat ke atas. Kalau ibu-ibu posisi seperti ini, apa yang ada di benak dan pikiran ibu-ibu? Ya, mungkinkah ibu-ibu berkata dalam batin, aduh, susah banget hidup ini ya. Aduh, mati gua. Mungkin nggak, Bu, dalam posisi seperti ini ibu begitu mengeluh? Ya, saya percaya dengan posisi seperti ini, ibu-ibu susah untuk mengeluh. Karena ini posisi di mana kita mengucap syukur. Di mana kita melihat ke atas dan artinya apa? Masih ada pengharapan, masih ada Tuhan. Dan Tuhan pasti buka jalan untuk kita. Betul? Ya, kalau ibu-ibu seperti ini aja nggak mau praktek, ya, ibu-ibu nggak akan pernah mengalami terobosan. Betul, Bu. Ini jangan dianggap remeh ya, karena saya udah ngalamin ya. Begitu mau ngomel-ngomel, begitu mau ngamuk-ngamuk, begitu mau mengeluh langsung posisi victory, ya kan? Ini victory kan? Orang victory menang kan dari atas turun, naik lagi kan? Sep, ya kan? Ya, kita kenapa harus lihat ke atas supaya kita tidak terpengaruh dengan situasi kondisi yang kita lihat? Secara kenyataan memang kondisinya masih hancur, masih berantakan, chaos, gelap. Ya, tapi kan firman Tuhan berkata, jadilah terang. Aku beserta denganmu, jangan takut dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Kasih karuniaku cukup bagimu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melampaui kekuatanmu. Wow, saudara.
Itu yang membuat saya dan suami bisa tenang menghadapi hutang. Makanya waktu tenang, Tuhan buka jalan. Kenapa? Begitu kita tenang ada perintah Tuhan. Dan kalau kita taat melakukan, terobosan itu terjadi, saudara. Ya, yang engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umatku. Selah, ya, saudara ya. Di sini kita mau stop di sini dulu, dua hal ini dulu ya. Nanti saudara saya izinkan tanya jawab dulu supaya waktunya ya. Dua hal dulu. Kalau saudara mau mengalami terobosan, yang pertama stop blaming ya. Jangan pernah menyalahkan siapapun. Jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri, orang lain, situasi dan kondisi, dan jangan pernah mencari kambing hitam, saudara. Bukan benar atau salah, yang penting respon. Yang kedua, jadilah tenang. Ya, jadilah tenang artinya apa? Saudara belajar sela, menenangkan hati, fokus kepada firman Tuhan, fokus menyembah Tuhan, ya. Dan ketika saudara mendengar perintah Tuhan dan saudara taat, terobosan itu terjadi. Ya, lakukan hal yang simpel yang seperti tadi saya kasih tahu, angkat tangan bentuk huruf V, lihat ke atas, dan saudara mulai mengucap syukur, disitulah saudara bisa tenang. Ya, apapun yang terjadi, saudara, apapun masalahnya, yang penting tenang dulu. Oke, saya stop di sini dulu, ya. Ayo, kalau ibu-ibu mau ada tanya jawab, silahkan. Tuhan Yesus memberkati.